Sekarang hal pertama terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika kamu belum terbiasa dengan SCP-049 atau dikenal sebagai dokter wabah yang terkenal, maka kami di sini untuk mempercepat. Ini akan membantumu mendapatkan hasil maksimal dari kisah hari ini. SCP-049 adalah entitas humanoid tinggi, selalu terlihat mengenakan jubah hitam panjang, tudung di atas kepalanya, dan topeng berparuh menonjol dari bawah. Jenis topeng yang sama yang dikenakan oleh dokter selama puncak Black Death. Namun bagian dari pakaian dokter wabah ini bukan hanya kostum. Organisasi SCP menemukan bahwa semua pakaian SCP-049 sebenarnya adalah bagian dari tubuh fisiknya. Dengan kata lain, jubah, tudung, topeng semuanya terbuat dari otot dan tulang. Satu-satunya tujuan nyata dokter wabah dalam hidup adalah memburu siapapun yang dianggap terinfeksi. Entitas itu sering merujuk pada sesuatu yang dia sebut sampar, dan setelah merasakan ini pada manusia, SCP-049 akan mencoba melakukan kontak kulit langsung dengan siapapun yang tampaknya membawa penyakit sampar tersebut. Sentuhan dokter wabah mematikan membunuh siapapun yang berhubungan dengannya. Kamu mungkin berpikir itu seburuk yang diterima, bahwa makhluk ini berpindah dari orang ke orang, membunuh mereka melalui sentuhan. Tapi kamu salah, itu akan lebih buruk. Membunuh salah satu korbannya hanyalah permulaan. Setelah itu SCP-049 kemudian mulai melakukan bentuk operasi yang kasar dan ketinggalan zaman, mengotori dan menggunakan kembali mayat orang tersebut. Menggunakan peralatan yang dihasilkan dari tas dokter ikoniknya, dia menyuntikkan sejumlah bahan kimia yang tidak diketahui ke dalam bangkai seseorang. Akhirnya mengubahnya menjadi SCP-049-2, intinya zombie yang ganas dan sangat agresif. Bagian yang paling aneh adalah dalam pikiran SCP-049, ini berarti dia baru saja menyembuhkanmu. Secara alami, SCP-049 sudah ditahan dikunci dengan aman oleh organisasi SCP. Saat ini SCP-049 berada di sel tahanan humanoid, dipantau secara ketat oleh kamera pengintai selama 24 jam sehari, setiap hari. Organisasi SCP biasa mengirim dokter dan penelitinya ke sel SCP-049 atau akan membuat kebiasaan membawa mayat sebagai subjek uji tubuh segar untuk dokter wabah untuk mengasah keterampilan bedahnya. Para peneliti akan mengamati dengan cermat dokter yang mengubah orang mati menjadi SCP-049-2. Tapi para peneliti dan dokter yang bekerja untuk organisasi ini tidak sepenuhnya bebas dari penyakit, yang berarti setiap kali mereka memasuki sel SCP-049, mereka beresiko menerima sentuhan mematikannya. Di kandang ini, dengan dokter mematikan dan berbahaya yang menghabiskan seluruh waktunya di penangkaran, disitulah cerita kita dimulai. Tapi sementara kamu mungkin mengharapkan cerita tentang dokter wabah hanya berputar pada kekerasan, penyakit, dan kematian, kisah ini menawarkan perbedaan yang mengejutkan. Rebus, orak-arik, dan goreng adalah cerita tentang kehidupan baru yang tak terduga yang muncul dengan cara yang benar-benar aneh. Semuanya dimulai di ruang penahanan kecil tempat SCP-049 ditahan sejak organisasi pertama kali menangkapnya. Menjadi semakin jelas bagi para peneliti yang mengamatinya bahwa ada sesuatu yang salah dengan dokter wabah. Untuk pertama kalinya sejak dokter tiba di tahanan organisasi, dia tampaknya jatuh sakit secara tak terduga. Kamera keamanannya dipasang padanya hari demi hari merekam SCP-049 mengerang kesakitan memegangi perutnya saat dia tertatih-tatih di sekitar selnya. Apakah penyakit sampar itu akhirnya mengenai dokter yang baik itu? Apakah dia juga sekarang terinfeksi sama seperti dunia di sekitarnya? Petugas medis organisasi bingung heran apa yang mungkin salah dengan makhluk itu. Tentu saja akan lebih mudah untuk memeriksa dokter jika mereka dapat dengan mudah menyentuhnya tanpa resiko kematian atau jika tubuhnya tidak terbuat dari jubah kulit. Meskipun demikian, dokter wabah dibawa ke bagian medis untuk didiagnosis secara tepat. Di bawah perintah satu dokter Richard O'Mell, seorang dokter organisasi yang berspesialisasi dalam menangani anomali humanoid dan yang telah ditugaskan sebagai penjaga SCP-049. Makhluk itu mencoba meyakinkan Dr. O'Mell bahwa dia cukup kuat untuk menahan rasa sakit yang jelas-jelas dia derita. Mengenakan sarung tangan untuk keselamatan, Dr. O'Mell merasakan benjolan yang berbeda di dalam perut SCP-049. Awalnya percaya itu adalah kasus distensi perut. Ini adalah kondisi yang terjadi ketika gas atau cairan menumpuk di perut dan menyebabkannya membengkak dan mengembang, biasanya sebagai gejala penyakit dalam lainnya. Tapi SCP-049 meyakinkan pengasuhnya bahwa kondisinya bukan lagi dari penyakit apapun, dan faktanya itu bahkan tampaknya pernah terjadi sebelumnya. Dr. O'Mell bertanya kepada SCP-049 mengapa dia tidak pernah memberitahu organisasi tentang hal ini, atau mengapa makhluk itu tidak menjelaskan apa yang terjadi. Saya tidak berpikir Anda akan mempercayai saya, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. SCP-049 menjelaskan, Dokter, saya hamil, maaf, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Tolong, biarkan saya kembali ke selku. Saya perlu membuat persiapan yang tepat. Tentu saja pernyataan ini disambut dengan ketidakpercayaan yang mengejutkan oleh Dr. O'Mell, terutama mengingat organisasi telah mengamati SCP-049 melalui kamera keamanan selama berbulan-bulan tanpa henti. Makhluk itu tidak bisa menjelaskan, tegang dan tengah-tengah karena menderita rasa sakit yang jelas dan intens. Saat Dr. O'Mell bergegas keluar untuk membawa lebih banyak anggota staf medis, dokter wabah terus berjuang melawan rasa sakit, mengeluarkan tangisannya yang paling keras saat serangan penderita
penderitanya ekstrim melonjak melalui dirinya. Sebuah telur putih mutiara dengan lembut jatuh dari jubah SCP-049 tepat ketika Dr. Omel dan sekelompok petugas medis organisasi tiba. Menatap kaget pada apa yang baru saja terjadi. Tampaknya pulih cukup cepat, Dr. Waba meminta untuk tidak dibelenggu dan kembali ke selnya untuk merawat telurnya. Khawatir telur itu akan mati kecuali dia mampu merawatnya. Saat Dr. Omel yang terkejut setuju, SCP-049 dengan lembut mengambil telur itu dan memeluknya. Tentu saja ini semua datang sebagai pergantian peristiwa yang tidak terduga ke organisasi. Laporan diajukan dan entry arsip harus diperbarui, tapi mereka mengizinkan Dr. Waba untuk menyimpan telurnya dan membesarkannya mungkin hanya agar mereka bisa menonton dan meneliti saat itu terjadi, bukannya karena kebaikan. Selama 5 hari berikutnya, makhluk itu terpaku sepenuhnya pada perawatan telur, semua energinya terfokus padanya. Dia membangun sarang di sudut sel penahanannya dari kain dan kertas dan akan duduk di atas telur agar tetap hangat. Selama waktu itu, sejumlah peneliti organisasi yang ditugaskan untuk mengawasi SCP-049 melaporkan bahwa mereka telah mendengar suara bergerak yang datang melalui pengeras suara di ruang observasi. Sekarang ditugaskan untuk mengawasi dan melaporkan kemajuan SCP-049, Dr. Omel mengawasi Dr. Waba dari ruang observasi yang terhubung ke kamera dan alat perekam audio di sel makhluk itu. Sejak kelahiran yang aneh dan tak terduga, Omel telah diberi tugas untuk menyusun laporan ekstensif tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam sel. Sebagian besar semuanya tampak baik-baik saja atau sebagus sesuatu yang tampak tidak biasa. Telur itu tetap dalam kondisi sehat meskipun seluruh kejadian membuat dokter organisasi bertanya-tanya. SCP-049 selalu memiliki penampilan yang agak mirip burung. Sebagian kecil terbantu oleh topeng berbentuk paruh yang terkenal itu. Apakah fakta bahwa makhluk ini ternyata bisa bertelur berarti bahwa Dr. Waba adalah semacam burung humanoid, hibrida manusia unggas yang hanya meniru Dr. Waba di masa lalu? Atau apakah para tabib abad pertengahan itu membuat topeng mereka untuk meniru SCP-049? Mana yang lebih dulu, Dr. Waba atau Dr. Waba? Perdebatannya membingungkan dan bersiklus seperti perdebatan tentang ayam atau telur, dan sekarang Dr. Waba juga memiliki telur. Saya tidak tahu tentangmu, tapi saya mulai sakit kepala hanya dengan memikirkannya. SCP-049 mulai dengan lembut mematuk permukaan telur ketika Dr. Omel memutuskan untuk masuk dan mencari jawaban atas pertanyaannya yang membara. Lewat pengeras suara di sel SCP-049, dia meminta penjelasan. Dr. Waba menjawab bahwa dia sedang memeriksa telurnya untuk tanda-tanda kehidupan di dalam cangkangnya. Seolah-olah jawaban itu seharusnya sudah jelas, dan dia telah berhasil lepasnya dari sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat Dr. Waba kembali duduk di atas telur, Omel langsung bertanya apakah SCP-049 sebenarnya adalah seekor burung. Itu tidak biasa jika tidak benar-benar tidak pernah terdengar untuk anomali humanoid bertelur seperti ini. Setelah berpikir sejenak, SCP-049 menjawab dengan, "Tidak, sejauh yang saya ketahui, saya tidak pernah menjadi seekor burung, namun memproduksi telur adalah hal yang alami bagi saya." Dia menjelaskan bahwa sementara ini telah terjadi sebelumnya, setidaknya sudah beberapa dekade sejak terakhir kali. Kemudian Dr. Waba kembali duduk di atas telurnya bersenandung sambil bergoyang-goyang di dalam sarang. 10 hari berlalu setelah telur pertama kali tiba, dan sekarang sel SCP-049 penuh dengan aktivitas. Anggota organisasi telah melengkapi ruangan dengan kaca untuk melindungi mereka dari Dr. Waba, dengan para peneliti ada di sisi yang aman dengan kamera dan buru-buru membuat catatan dilindungi oleh sejumlah penjaga. Hari besar tampaknya telah tiba, apapun yang telah dipersiapkan di dalam telur itu akan menetas. Saat semua peneliti saling berbisik dengan kegembiraan dan intrik, SCP-049 berdiri dengan protektif di sisi lain ruangan hanya menunggu dengan harapan yang terpesona. Telur mutiara mulai bergetar, tiba-tiba permukaan pucatnya retak. Retakan menyebar dari pusat telur membelah cangkang seperti sambaran petir di atas langit yang gelap dan mendung. Sesuatu di bawahnya mendorong menekan keluar dari dalam telur. Membelahnya saat itu mengetuk dan mematuk jalan menuju kebebasan. Paruh kecil berwarna putih membuat lubang melalui cangkang yang mengelilinginya, akhirnya menembus telur. Makhluk di dalam bibit dari Dr. Waba ini mulai merobek dirinya sendiri melalui penghalang yang membuatnya aman dari dunia luar sampai siap untuk mengambil langkah pertamanya. Dengan kedua tangan, benda itu merobek dirinya sendiri dari telur, semua di bawah pengawasan para dokter dan peneliti organisasi yang tercengang melihat. Dr. Waba lain muncul dari telur. Itu kecil, jauh lebih kecil dari ayah yang melahirkannya dan merawatnya saat menunggu untuk menetas. Tapi itu adalah versi mini sempurna dari SCP-049, lengkap dengan jenis jubah yang sama, topeng berparuh yang sama, bahkan dengan topi kecil di atas kepalanya. Dengan napas terengah-engah, Dr. Waba yang asli mengangkat dirinya yang baru dan memeluk anak itu dalam pelukannya. Kegembiraannya memenuhi ruangan dengan cepat menghilang ketika penonton dari anggota organisasi segera menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kelahiran langsung dari anomali baru yang hampir tidak mereka pahami. Saat Dr. Omel melangkah maju untuk dengan hati-hati meminta SCP-049 untuk menaruh anaknya, Dr. Waba yang lebih kecil memukul tangan Omel dengan tongkat sebelum melompat dari lengan ayahnya dan berlari keluar dari sel. Saat alarm mulai berbunyi menunjukkan kelolosan dalam penahanan, SCP-049 menyeka air mata dari matanya menyatakan, "Dia
adalah obatnya. Dokter wabah baru yang lebih kecil sekarang ditunjuk sebagai SCP-049-J tampaknya memiliki bakat untuk menghindari penangkapan oleh organisasi dan sering melarikan diri dari penahanan. Tidak seperti pendahulunya SCP-049, keturunan ini memiliki tubuh di balik jubahnya yang sebagian besar terdiri dari lumut, gumpalan jaringan, dan topeng dokter wabah yang lebih kecil. Selama kejadian di mana itu berhasil ditahan oleh organisasi, SCP-049-J telah mengklaim bahwa itu sebenarnya adalah seorang dokter dan penyihir yang kuat magis dengan kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit umat manusia. Namun hingga saat ini tidak dapat menyembuhkan apapun, biasanya memperburuk kondisi medis, termasuk sakit kepala saya. Sekarang tonton SCP-049 dokter wabah ditangkap dan SCP-049 apa sebenarnya wabah itu, pertanyaan dan teori dokter wabah untuk mengetahui lebih lanjut tentang dokter yang tidak terlalu baik.